Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Senang sekali hari ini Ibu bisa bertemu dan berkumpul bersama anak sekalian di sekolah tercinta ini. Sebelumnya, bolehkah Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih. Nama Ibu Hairunisa, biasa dipanggil Ibu Nisa. Ibu merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Indra Prasta PGRI, program pendidikan bimbingan dan konseling. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan satu kegiatan layanan konseling, yaitu layanan informasi. Sebelumnya di sini sudah ada yang tahu apa itu layanan informasi? Belum ya? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Jadi layanan informasi merupakan layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien mendapatkan dan memahami berbagai informasi yang nantinya dijadikan sebagai alat pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan klien atau peserta didik. Nah, sebelumnya Ibu punya satu cerita nih. Jadi ada dua contoh pertemanan. Yang pertama A dan B, yang kedua C dan D. Ibu akan ceritakan dulu A dan B ya. Oke, A dan B ini baru berteman sekitar 2 bulan. A ini merupakan murid baru di salah satu sekolah. Si A ini adalah anak yang baik. Orang tuanya menerapkan disiplin dalam pengasuhan A. Hari ini tidak boleh keluar malam, tidak diizinkan terlambat, itu semua serba tepat waktu. Lain halnya dengan si B. B ini kehidupannya sangat bebas. Orang tuanya mengizinkan B untuk pergi keluar malam, menginap di tempat teman atau orang lain, tidak menanyakan kabar kapan pulang sekolah tepat waktu. A dan B ini baru berteman sekitar 2 bulan. Semenjak berteman dengan B, A sangat berubah. A sering berbohong kepada orang tuanya. Bahkan dia bilang dia telah terlambat datang ke rumah, pulang sekolah karena ada pelajaran tambahan. Padahal A ini pergi nongkrong sama B di salah satu kafe di dekat sekolah. Dan lebih parahnya lagi, A ini juga berbohong pada orang tuanya yang mengatakan bahwa dia ingin menginap di salah satu pamannya karena ingin menemani sepupunya. Tapi nyatanya A pergi sama B ke suatu tempat wisata dan pulang pada pagi hari. Nah, yang kedua, pertemanan C dan D. C ini merupakan anak yang biasa-biasa saja, secara akademik pun standar. Dan C ini kurang memiliki semangat belajar, jadi si C ini tidak terlalu aktif ketika di kelas. Ketika C berkenalan dengan D, semuanya berubah drastis karena D adalah anak yang pintar, aktif, dan ramah kepada semua teman. Dan jarang D mengajak teman-temannya untuk mengikuti kelompok belajar untuk mengulas pertanyaan-pertanyaan, soal-soal yang sebelumnya sudah diberikan oleh guru sekolah. C menjadi lebih aktif, nilainya meningkat, dan menjadi banyak teman. Nah, dari kedua cerita tadi, kira-kira apa sih yang bisa dipahami dan ditangkap oleh anak-anak sekalian? Ya, silakan dengan nama siapa? Adik, silakan Adik. Bagus sekali, ya betul apa yang dikatakan Adit. Cerita tadi ada perbedaan dari pertemanan Bu. Yang satu memberikan pengaruh negatif, yang satu memberikan pengaruh positif. Ya, betul sekali. Jadi di dalam cerita tadi merupakan dampak negatif dan positif yang terjadi di pergaulan remaja. Jadi hari ini topik yang kita bahas mengenai dampak pengaruh pergaulan remaja ya anak-anak. Sebenarnya untuk apa sih Bu kita membahas
tentang dampak pengaruh pergaulan remaja, kira-kira apa sih manfaat yang bisa kalian dapatkan dari cerita yang tadi Ibu ceritakan? Jadi silakan, dengan ada siapa? Lutfi, silakan Lutfi. Bagus sekali, ada lagi? Ya, dengan Anda siapa? Ada Mbak Rosa, ya silakan Mbak Rosa. Bagus sekali, Ibu senang sekali, ternyata di sini kelasnya aktif sekali ya nak ya. Jadi betul tadi kata Lutfi dan Rosa, manfaat yang bisa kita dapatkan, kita jadi bisa memilah teman Bu, mengikuti yang baik dan menjauhkan yang buruk. Betul sekali. Terus tadi Rosa bilang, kita jadi lebih hati-hati Bu ketika teman mengajak yang tidak baik, kita bisa menghindar dan mencari alasan lain, tapi tetap kita temenin. Betul sekali. Jadi manfaat yang diberikan dari kita mempelajari atau mengetahui dampak ini adalah jadi anak-anak sekalian menjadi tahu makna sebenarnya dari pergaulan itu apa sih, faktor apa saja yang mempengaruhi pergaulan di masa remaja. Yang pasti anak-anak menjadi tahu bagaimana sih dampak negatif dan positif yang sebenarnya bisa dihasilkan dari pergaulan remaja. Dan yang pasti yang keempat, anak-anak menjadi tahu pergaulan yang sehat itu bentuknya seperti apa dan bagaimana. Sudah mengerti ya? Oke, di layanan informasi ini ada beberapa akses ya anak-anak. Yang pertama akses keterbukaan. Jadi anak-anak semua pada saat nanti ibu bertanya meminta pendapat, sangat boleh mengajukan pendapat tersebut, tidak perlu malu, tidak perlu takut ya. Yang kedua itu ada akses kenormatifan. Jadi anak-anak di sini diminta untuk menjaga kenormatifan kelas. Jika memang ingin mengajukan pendapat, ingin menjawab pertanyaan, silakan angkat tangan terlebih dahulu dan dilakukan secara bergantian. Pada saat ada teman yang berbicara, teman-teman atau anak-anak itu boleh diam dulu sebentar. Jika memang ada hal yang lucu atau hal yang salah, bisa disikapi secara wajar dengan tidak tertawa terbahak-bahak. Sudah mengerti ya? Bisa? Oke, sebelum kita mulai kegiatannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sini siapa ketua kelasnya? Nanti ketua kelas akan memimpin. Semoga kegiatan pada pagi hari ini memudahkan bagi kita semua, bagi ibu dan bagi anak sekalian, dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai nanti di akhir kegiatan. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa selesai. Terima kasih ya ketua kelas sudah memimpin doa. Kalian sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan topik yang kita bahas, yaitu dampak pergaulan remaja. Sebelumnya ini Ibu mau tanya dulu, apa sudah ada yang tahu apa itu pengertian dari pergaulan? Mau bisa jawab? Ya, silakan. Ada siapa? Nah, silakan kita dijawab. Bagus sekali. Bu, pergaulan sama ya seperti pertemanan, berhubungan dengan teman-teman. Ya, pergaulan adalah jalinan hubungan antara individu satu dengan individu lain dalam jangka waktu yang relatif lama dan saling mempengaruhi. Nah, seperti kita tahu, manusia adalah makhluk sosial di mana membutuhkan orang lain, rasa kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pergaulan masa remaja itu adalah hubungan antara satu remaja dengan remaja lain membentuk satu kelompok sehingga saling mempengaruhi dan memiliki perasaan solidaritas di dalamnya. Yang kedua, Ibu mau tanya lagi nih, sudah ada yang tahu belum ya faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ada yang tahu? Bagus sekali. Ya betul, salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan mempengaruhi ya, lingkungan yang mempengaruhi pergaulan. Oke, yang pertama adalah orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan arahan
Jika orang tua memberikan nilai-nilai yang baik, ramah, sopan santun, nilai-nilai moral, anak akan membawanya keluar dan mencari pergaulan yang hampir sama di lingkungan keluarganya. Dia akan mencari pertemanan positif, pergaulan positif, sesuai dengan apa yang sudah ditanam oleh orang tuanya. Lain halnya dengan orang tua yang sikap buruk, seperti bertindak kasar, acuh tak acuh kepada anaknya. Mereka akan membawa pengaruh negatif tersebut, akan membawa hal yang ditanam negatif tersebut ke dalam lingkungannya. Dia akan mencari hal yang sama, menjadi pemberontak, pembunuhan. Nah, itu adalah kedua, saudara. Saudara juga bisa ya mempengaruhi. Ya, sangat. Dimana sih? Contohnya ini si kakak. Kakak ini seorang pemabuk, sering mengumpulkan teman-temannya di rumah. Dan orang tuanya tidak pegang kontrol, tidak pegang kendali atas itu. Tidak ada tindakan tegas seakan-akan membenarkan apa yang dilakukan oleh si kakak. Saat si adik melihat, oh iya ternyata yang dilakukan kakak boleh loh sama orang tua. Jadi aku mau coba juga. Akhirnya saling mempengaruhi satu sama lain. Pada akhirnya si kakak ini membawa pengaruh yang negatif. Ada baiknya sebagai anak yang paling tua, si kakak ini memberikan contoh yang baik kepada anak. Yang tiga, lingkungan yang sudah tadi dijawab oleh Lutfi. Lingkungan sangat berperan besar dalam pergaulan remaja. Jika di remaja tersebut tinggal dan berada di lingkungan negatif, seperti anak sering berjudi, melakukan, mencuri, itu akan mempengaruhi, akan membawa hal yang negatif itu ke dalam pergaulan anak-anak remaja tersebut. Lain halnya dengan remaja tinggal di lingkungan yang membawa pergaulan yang positif, seperti adanya bansos, taruna, relawan untuk bencana alam, membangun kegiatan-kegiatan positif di RT RW, itu akan membentuk menjadi remaja yang bertanggung jawab, memiliki rasa empati, rasa sosial yang tinggi, membawa pesan positif di dalamnya. Selanjutnya adalah spiritualitas. Kenapa spiritualitas ini sangat penting ditanamkan sejak kecil, sejak dini? Karena pada saat ia remaja, pada saat ia dewasa, ini akan menjadi pegangan hidupnya, di mana nilai-nilai keagamaan, ketakutan akan Tuhan sudah ditanamkan di dalam diri, di dalam hatinya, sehingga pada saat dia menemukan pergaulan yang tidak baik, dia akan menghindar karena dia tahu hal itu salah, berdosa, dan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak membenarkan. Jadi akan mencari pergaulan yang baik dan akan menjadi suatu hubungan yang baik antar sesama masyarakat, pertemanan. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Yang pertama orang tua, yang kedua saudara, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat adalah tadi apa? Spiritualitas. Nah, kita sudah masuk nih ke tahap, Bu, pergaulan yang sehat itu seperti apa sih? Bagaimana sih, Bu, contoh dari pergaulan yang sehat menurut pendidikan itu seperti apa? Saya yang tahu, Ibu akan jelaskan ya. Jadi pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang membawa dampak positif, manfaat untuk perkembangan, untuk pendidikan dan perkembangan kepribadian seseorang. Sebaliknya, pergaulan yang tidak sehat itu membawa dampak negatif untuk perkembangan dirinya dan untuk lingkungan sekitarnya. Misalnya, pergaulan yang kebut-kebutan di jalan itu tidak hanya merugikan diri sendiri kan, tapi dia juga akan merugikan orang-orang sekitarnya, pengguna jalan lainnya yang sebenarnya jadi kebut-kebutan juga akan menjadi bahaya, celaka karena aksi kebutuhannya tersebut tidak layak seperti itu. Jadi ada pergaulan sehat, ada pergaulan yang tidak sehat. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak yang dihasilkan, yang diakibatkan oleh pergaulan remaja. Tadi ada berapa dampaknya?
Ada dua, yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Gue akan bahas satu persatu ya, dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama kita akan membahas dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah lebih mengenal nilai dan moral yang berlaku di masyarakat. Jadi kita bisa menjadi lebih tahu bersikap seperti apa di masyarakat, menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bermoral, beretika. Yang kedua, lebih mengenal kepribadian orang lain. Jadi di dalam pergaulan itu kita bisa mengenal, oh teman saya si A ini pendiam, si B ini pemurung, si C ini ceria, si D ini pribadi yang pintar, seperti itu. Dan sama juga kita bisa menilai bahwa oh iya si E ini sering mabuk-mabukan, saya tetap berteman, tapi saya tidak akan mengikuti hal-hal negatif yang dia lakukan, seperti itu. Dan yang ketiga, mampu menyesuaikan diri, berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Dan pergaulan kan banyak ya, dari kita berteman berdua menjadi bertiga, teman yang memiliki teman lagi, nah akan menjadi cakupan yang sangat luas. Jadi kita bisa melatih diri kita untuk berbicara dengan orang lain, bersikap baik, memulai pembicaraan atau berkenalan dengan orang lain sehingga memperluas pertemanan. Yang keempat, mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima di masyarakat. Karena tadi kita sudah lebih mengetahui nilai dan moral yang ada di masyarakat, kita bisa menjadi pribadi yang positif yang memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya dan bisa diterima karena kita bisa bersikap dengan baik dan tidak merugikan. Selanjutnya adalah dampak negatif dari pengaruh pergaulan remaja. Yang pertama adalah hilangnya semangat belajar dan cenderung malas sehingga menyukai hal-hal yang menyimpang dari norma sosial. Yang kedua adalah suramnya masa depan akibat terjerumus ke dalam dunia kelam, misalnya peminum narkoba, perampokan, pencurian, bahkan tindakan seks bebas. Yang ketiga adalah dijauhi masyarakat karena sikapnya tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keempat, tumbuh menjadi pribadi atau sosok individu yang menyimpang dan negatif. Jadi diharapkan anak-anak sekalian bisa memilah secara bijak, tidak terbawa arus ke dalam pergaulan yang negatif. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya silakan, dengan namanya siapa? Ada Larissa, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada Larissa bertanya, Bu, bentuk-bentuk dari pergaulan saat itu seperti apa sih, Bu? Ada banyak hal positif yang bisa kalian lakukan. Jadi sebetulnya contohnya aja ya. Yang pertama adalah kegiatan kelompok belajar. Yang kedua, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pengembangan diri minat tempat seperti paduan suara, pramuka, taekwondo, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah menjadi relawan dalam mengikuti kegiatan sosial masyarakat. Seperti itu ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Baik anak-anak, Ibu memiliki metode pembelajaran baru. Namanya adalah talking stick. Ibu sudah menyiapkan satu stick, di mana stick ini akan diestafetkan dengan satu siswa ke siswa lain dengan menggunakan lagu. Pada saat lagu berhenti, siswa yang memegang stick ini akan mendapatkan metode baru. Bisa dimengerti? Ada yang ditanyakan? Oke, baik. Kita langsung mulai saja ya. Kita akan menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Siap? Dulu ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak di kuali, nona minta lensa stop. Berhenti di siapa?
Adiana dari Muada dulu, itu punya pertanyaan ya. Yang pertama, menurut ada Bimo, pendapatan ada Bimo yang sudah dipahami, seperti apa sih pengertian dari pergaulan? Silakan. Bagus sekali, betul ya. Yang lain jawabannya ya. Betul. Jadi pergaulan adalah jalinan. Bagus, semua sudah paham berarti ya. Oke, selanjutnya ada lagi, kita boleh mulai lagi? Boleh dimulai lagi. Ada dua ya. Yang satu, dua, tiga. Bebek angsa, masak di kuali. Minta dansa, dansa empat kali. Stop. Berhenti di siapa ya kira-kira? Oh, Diana dari sana. Dari sini punya pertanyaan ya. Yang sudah Anda bisa pahami mengenai faktor yang mempengaruhi pergaulan, ada berapa dan boleh disebutkan? Bagus sekali, betul jawabannya. Betul, jadi faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, lingkungan. Lalu yang keempat, spiritualitas atau keimanan. Bagus. Selanjutnya bisa belajar dengan analisa ke temannya selanjutnya. Bebek angsa, masak di kuali. Minta dansa, stop. Tadi diskusi payung. Tadi Ananda Adit, silakan Ananda Adit, ibu punya pertanyaan ya. Pertama, tadi sudah ibu jelaskan mengenai bentuk-bentuk kegiatan pergaulan yang sehat. Menurut Ananda Adit yang sebelumnya sudah disebutkan, iya kira-kira kegiatannya, silakan. Bagus sekali Ananda Adit. Tadi ibu sudah menyebutkan apa? Kelompok belajar, ekstrakurikuler, dan sosial masyarakat. Tadi Adit jawabnya apa? Ya, pertemanan teman sebaya yang saya lakukan. Terus selanjutnya, ikut karang taruna di rumah. Bagus sekali. Yang ketiga, menjadi panitia bangsa. Itu merupakan salah satu kegiatan positif ya yang bisa dilakukan bagaimana membentuk atau mencari pergaulan yang sehat. Bagus sekali. Kita lanjut lagi ya ke selanjutnya. Di 1, 2, 3. Bebek angsa, masak di kuali. Minta dansa, dansa 4 kali. Sorok, sok. Itu siapa ya tadi? Oh iya, dengan Ananda siapa? Ananda Risma. Ya, Ananda Risma ini punya pertanyaan ya. Menurut Ananda Risma, dampak positif lain yang selain tadi ibu sebutkan kira-kira apa lagi ya? Bagus sekali, betul kira-kira yang dijawab oleh Risma? Betul, itu adalah menjadi pribadi yang dekat akan Tuhan. Karena tadi apa? Melalui spiritualitas ya, menjadi dekatnya Tuhan, menjadi meningkat keimanan, luar biasa sekali. Ibu senang sekali semuanya bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Sudah selesai berarti ya, jadi bisa ibu simpulkan semuanya sudah baik, sudah bagus, bisa mengikuti arahan ibu dengan baik melalui metode ini. Menyenangkan metodenya? Menyenangkan. Jadi tadi apa? Pengertian remaja, pengertian remaja adalah jalinan hubungan antara satu remaja dengan remaja lain dengan rentang waktu yang lama dan saling mempengaruhi. Faktor itu ada 4. Orang tua sangat mempengaruhi, saudara, lingkungan, dan spiritualitas. Dengan adanya pergaulan ini bisa menjadikan pergaulan yang sehat dan membawa dampak positif tidak hanya ke diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Lalu dampak positifnya jadi ada banyak. Selain yang tadi disebutkan bisa menjadi positif, bisa masyarakat, dan lain-lain. Terakhir dampak negatifnya menjadi di sekolah, sedekah suram, menjadi masyarakat,
Jadi pribadi yang mengetahui dilakukan anak sekalian bisa bisa bijak bagus dalam memilih pertemanan. Jadi sudah paham ya sampai sini ya. Baik, bagaimana bagaimana nih perasaan Anda sekalian? Apa yang didapat dari kegiatan pada hari ini? Ada yang mau pendapatnya? Ya, silakan Anda dulu. Baik, alhamdulillah. Jadi semuanya senang ya dengan kegiatan hari ini ya. Oh, ada lagi, silakan Anda bisa. Alhamdulillah semuanya senang ya dengan kegiatan hari ini ya. Menyenangkan metodenya, menyenangkan. Sudah paham mengenai materinya? Paham semua. Alhamdulillah itu juga senang sekali. Anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan baik, dengan tertib. Pasti bisa menjawab semua pertanyaan ibu dengan sangat baik, memahami, mengerti, dan pada saat melakukan metodenya, logistiknya. Terima kasih anak-anak, ibu cuma sekali lagi atas waktu kalian. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.